Pada kali ini saya melanjutkan membahas terkait dengan tindak pidana penggelapan. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini diatur 4 pasal terkait dengan tindak pidana penggelapan. Kemudian sebelumnya saya membahas terkait dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 486. Tapi pada berikut ini atau pada video kali ini saya membahas terkait dengan tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 487, teman-teman. Jadi tindak pidana penggelapan dalam pasal 47 ini adalah tidak jauh berbeda sebenarnya sebagaimana pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yaitu terkait dengan tindak pidana penggelapan ringan. Akan tetapi sedikit ada perbedaan sebagaimana di dalam pasal 373 ke pasal 487. Kemudian di dalam pasal 373 ini kemudian sedikit ditambahkan narasinya di dalam pasal 487. Ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru nih. Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang, yang bukan mata pencarian atau nafkah, yang nilainya tidak lebih dari 1 juta. Setiap orang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 486, maka akan dipidana denda dengan kategori 2. Jadi kalau di dalam pasal 373 sebelumnya itu ada pidana penjaranya maksimalnya ya 3 bulan, kemudian ditambahkan dengan pidana denda. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak ada lagi yang namanya pidana penjara, tetapi dikasih pidana dendanya, lebih ke denda. Jadi itu perbedaannya, teman-teman, sehingga pasal tindak pidana penggelapan di dalam KUHP yang baru, yang lama, dirubah pasalnya di dalam KUHP yang baru. Nah, berikutnya teman-teman terkait dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 488, penguasaan barang tersebut dengan alasan karena ada hubungan kerja, ya. Maka di dalam pasal 488 ini ada beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh teman-teman untuk kemudian dapat dijerat dengan pasal 488. Jadi sebagaimana di sana disebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 486 yang penguasaan barangnya karena ada hubungan kerja, karena profesi dan atau karena memang diberikan upah untuk menguasai barang tersebut. Nah, ini dapat dipidana penjara dengan pidana penjara paling banyak adalah 5 tahun, kemudian dengan pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, di sini ada disebutkan bahwa karena berada dalam penguasaannya, ya, karena ada hubungan kerja, karena profesinya. Jadi lebih banyak atau lebih sering disebut pasal 488 ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, atau lebih familiar dikenalnya adalah sebagai tindak pidana penggelapan jabatan, ya, dalam jabatan. Jadi kalau di KUHP yang lama adalah pasal 374. Nah, itu teman-teman. Nah, yang saya maksud tadi adalah dalam penguasaannya ini adalah bagaimana saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya, bahwa dalam pasal 486 terkait dengan tindak pidana penggelapan beda tipis dengan pencurian. Jadi baru disebutkan sebagai tindak pidana penggelapan jika niat untuk memiliki, ya, niat untuk memiliki barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya beberapa saat barang tersebut kemudian memiliki niat untuk memiliki, maka di situ disebut sebagai tindak pidana penggelapan. Tetapi kalau memiliki niat pada saat menguasai barang tersebut, maka disebut sebagai pencurian. Jadi ini beda tipis. Jadi mesti melihat waktunya. Contohnya ada barang, kemudian barang tersebut awalnya tidak ada niat sama sekali untuk menggelapkannya, untuk memiliki barang tersebut. Tetapi setelah beberapa saat kemudian muncullah niat untuk memiliki barang tersebut, maka di sana disebut sebagai tindak penggelapan.
Tapi kalau ada barang kemudian di saat itu juga muncul niat untuk memiliki barang tersebut, maka bukan disebut tindak pidana penggelapan. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 486 teman-teman, tapi disebut sebagai tindak pidana pencurian. Jadi dia itu perbedaan ya antara kitab undang-undang hukum pidana yang lama dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, teman-teman. Ya sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa ada 4 pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru yang sudah dirubah ya dari KUHP yang lama, tindak pidana penggelapan ringan yang sebagaimana sebelumnya adalah di dalam pasal 373 KUHP yang lama, di dalam KUHP yang baru menjadi pasal 487. Kemudian terkait dengan penggelapan dalam jabatan ya, karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena diberikan upah untuk menguasai barang tersebut, sebelumnya adalah pasal 374 di KUHP yang lama, dan di KUHP yang baru menjadi pasal 488. Jadi itu teman perbedaannya, dan itu unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam tindak pidana penggelapan. Berikutnya saya akan membahas nanti ya pada video berikutnya terkait dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 490 dan berikutnya lagi nanti terkait dengan beberapa hal yang dikecualikan ya, yang dikecualikan di dalam pasal tindak pidana penggelapan, termasuk tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.